nggak enak akunya kan, kalau aku cuma diem doang kan. Jadi aku juga sebenarnya nggak mau banyak omong sih sebenarnya gitu, karena masalahnya menurut aku juga bukan yang masalah besar sekali, tapi dibesar-besarkan seperti itu. Jadi makasih buat teman-teman media di sini udah mau datang, udah mau wawancara aku. Semoga juga dengan adanya ini jadi pembelajaran buat orang-orang gitu, bahwa memakai sosial media itu harus dengan bijak. Terus juga mulut berbicara itu harus dengan bukti. Seperti itu. Jadi kalau aku dengan Kasih Badriah tidak ada masalah apapun. Aku bertemu baik, kasih orang baik, bahkan aku minta maaf kalau memang aku ada salah gitu. Jadi aku di sini kenapa marah, karena ini terlalu personal. Ini masalah baju kenapa jadi kemana-mana nih tuh. Gitu. Tapi dengan stylistnya sendiri mungkin sekarang seperti apa nih Kak? Kecewa gitu nggak sih, karena udah dia berkoar-koar di media sosial gitu kan? Kecewa, sama kecewa, tapi memaafkan, bukan berarti melupakan. Karena Allah aja maha pemaaf, masa kita enggak gitu kan. Cuman bukan berarti melupakan dan memberikan pelajaran. Kenapa? Karena kalau mau jadi superhero bukan di sosial media tempatnya. Kalau memang ada yang merasa dirugikan, silakan lapor ke pihak yang berwajib. Kan udah ada tempatnya, kita tahu. Iya kan? Kenapa mesti berkoar-koar di sosial media, begini begitu, mend-DM semua brand saya sampainya nggak ada kerjaan sekarang. Saya pindah loh mbak dari apartemen, saya sekarang kos. Saya penghasilan saya juga udah nggak ada, saya rela kok sekarang pojok-pojok lah, boxing, semua pekerjaan saya terima. Kalau orang bilang artis tuh banyak uangnya, tidak. Artis is just title. Kalau kata Randy Pengadilan, artis itu cuma title aja, belum tentu. Kalau nggak ada brand yang masuk gimana punya duitnya. Kamu bukan artis. Aku lagi bukan artis, saya mah cuma selebgram. Kamu berapa baju sih Kak yang dipinjam dari stylist ya? Dua look, tapi 9 pieces gitu. Jadi kayak ada sarung tangannya, ada apa nih, kayak apa sih, kayak kalung gitu, tapi kalungnya dari bahan gitulah. Terus atasan celana itu dihitung tuh, atasan 1, bawahan 1 gitu. Jadi bukan 9 baju. Itu aja udah salah sih menurut aku. Dia kan di Indonesia 9 pieces baju, itu udah salah menurut aku. Itu sewa atau? Sewa, saya sewa, dan saya sudah bayar sewa itu dari awal sebelum bajunya datang. Untuk face off waktu pas aku HSS bersama Teh Dinar, itu udah lama, April ya, itu tanggal 19 itu saya lagi di rumah sakit Abu Waluyo, saya kena tipes. Harga sewanya sendiri per bajunya berapa sih? Kalau sekarang nggak tahu, takutnya naik harga, saya takut salah nyebut. Nanti kalau naik harga karena sekarang viral kan, kok dibongkar sih harga lama, ya nggak mahal lah. Tapi masih ya, sudah dibalikin semua atau Sudah. Kurang sarung tangan hitam, karena kan kita kan dari rumah sakit itu buru-buru, jadi nggak gitu cek-cek. Yang penting udah nih langsung ke ada salah satu talk show gitu kan, karena kan live jadi nggak bisa terlambat. Nah, sewanya ini untuk berapa? Untuk satu acara apa ada per bulan gitu atau gimana? Enggak, memang setiap baju sewa itu biasanya tuh untuk acara, per event, dan itu tuh biasanya dikasih waktu 1-2 minggu, karena kan ada yang namanya kita itu laundry dulu, atau kita lupa atau gimana, atau nanti dipakainya misalnya hari ini kita sewa, dipakainya baru 2 hari kemudian, jadi udah di-prepare dulu looknya bagaimana, seperti itu. Kalau sewa baju tuh seperti itu, kayak gitu. Jadi nah cuman ini memang saya nggak bilang diri saya betul, saya minta maaf juga, saya salah karena mungkin terlalu lama, mungkin beliau mengulangkannya gitu, mungkin beliau juga
sebel gitu ya, kok lama banget nih baju gue yang harusnya mungkin dia bisa putar untuk keseharian dia gitu kan, tapi kok malah dia berpikirnya aku persulit atau aku jual atau aku colok atau aku bawa kabur ya seperti diberitakan dialah. Tapi kan nyatanya nggak begitu, nyatanya aku pun kesulitan untuk mengambil baju itu dari rumah sakit gitu. Ketika aku bersyukur sekali gitu bertemu Pak lawyer saya, Pak Doni Manuro, juga Pak Tommy, bapak-bapak lawyer saya ini, saya datang ke beliau menangis-nangis, saya bilang saya nggak punya uang, mau nggak bantu saya? Kita bantu, ayo kita sama-sama. Aku bilang ini udah terlalu jauh bang. Untungnya abang ini mengikuti. Ya saya lihat di Landetura, masa gara-gara baju sih gitu, karena abang ini kan tahu aku dulunya gimana. Ya abang ini juga shock sih gitu, kok ayo sekarang Iyalah, begini gitu. jualan baju doang. Gitu, terus juga shock juga kok jadi nggak punya uang gitu kan. Ya hidup itu kan ada yang namanya roda berputar ya, ada di atas ada di bawah kan, katanya kalau punya uang nanti pelakor terus. Saya bingung, gitu. Jadi saya sekarang ya dari brand-brand lumayan gitu kan kemarin, tapi ternyata rupanya di DMDM, di teman-teman saya juga di DMDM, di WhatsApp dibilang saya bawa kabur baju. Masa bad influence dipakai sih, itu banyak utangnya lah, beginilah begitulah. Emang kalau banyak utang kenapa negara pun punya hutang gitu. Jadi kalau mau diurusin ya udah sekalian dilunasin. Jangan gini loh, aku nggak malu sih, alhamdulillah aku diajarin sama dididik sama orang tua untuk legowo dan selalu memaafkan. Jadi kalau memang salah ya biarkan saya bilang saya salah gitu. Saya bilang saya salah, oke. Kalau banyak utang itu kan di luar dari baju ya, nggak ada sangat pautnya dengan ini gitu. Dan juga ada satu yang aku bersama dengan apa itu dikasih berapa M itu, Nah itulah, jadi ada juga cuitan. banyak ada cuitan di posting kan, cerita di posting lah. aku pernah sama bupati katanya dikasih 2 miliar, Ada tuh kasih tunjuk. ada. Nah itu udah turun. Jadi ini fitnah ya. Jadi dalam postingan ini disebut Di akun apa tuh? di akun Sepski ya, dikanalin kanalnya tuh korban Ayu Aulia AA kasus. Punya di publik ya, jadi Ya, di semua orang publik bisa ini. buka. Tulisannya AA kasus. Jadi besok-besok Kak Setski kalau mau jangan jadi stylist, jadi lawyer aja. Dan juga kemarin dari Kasibat kan posting katanya Kak Ayu ini mau bawa baju, uang dan mobil segala macam itu. Apakah seperti apa di postingan Kasibat sendiri? Baju, uang, mobil. Iya, ada dan terakhir postingan dari Kak Siti Badriah gitu. Aku belum tahu. Kita belum lihat. Belum lihat. Ini coba kita lihat dulu ya. Baju, uang, mobil. Banyak yang korban yang ke situ gitu. Dari Ayu Aulia gitu. Gini, aku belum lihat. Tapi kalau hutang, memang pasti semua orang punya hutang. Itu dari urusan pribadi gitu. Kalau bawa mobil, saya aja nggak ada mobil sekarang. Mobil siapa saya bawa? Grab car. Kak, tapi tanya nggak ke Kak Sibat kenapa sih dia maksudnya ikut campur di dalam permasalahan ini gitu? Aku nggak nanya karena menurut aku nggak suka ngurusin hidup orang sih. Jadi aku juga nggak pernah ngurusin hidup Kak Sibat. Aku juga nggak pernah ngurusin hidup siapapun gitu. Jadi kalau ada orang ngurusin hidup aku ya berarti ya, terima kasih sudah peduli dengan hidup aku gitu sih. Tapi kan baju tersebut kan hingga saat ini kan sudah dibalikan ya. Mungkin pada saat pengembalian itu mungkin pertemuan kalian seperti apa Kak? Dia datang ke acara tersebut, bahkan ada di dalam ketika saya lagi diwawancara. Kalau saya tidak profesional mungkin saya keluar ya, tapi saya mikir ya udahlah, ya be wise aja sih itu. Jadi ya kalau dibilang gimana
tuh udah nggak punya apa-apa sih gitu. Jadi kan Kasibat sempet ngomong sama aku, Mbak kamu tuh nggak mungkin nggak punya uang. Aku sampai screenshot itu, aku bilang aku udah nggak ada uang Kak, aku bilang. Jadi kalau untuk ganti enggak, tapi mungkin kalau untuk aku bilang ke pihak rumah sakit mengembalikan, mohon bisa. Jadi kalau ada barangnya kenapa mesti aku mengembalikan uang? Berarti statement itu bener dong aku jual, iya kan? Dan baju itu juga buat apa saya juga bukan penyanyi yang show tiap hari, bukan kayak Sibat yang banyak uangnya saya. Tapi sudah konfirmasi juga ke Kasibat ya, kita DM atau seperti apa? Belum sih, mungkin habis ini kali ya, karena aku baru tahu juga nih dari kalian kalau kata-katanya begitu. Jahat sih ya, karena aku nggak pernah ngomongin Kasibat sama sekali. Ada gak sih gitu selama ini, lihat gak? Bahkan aku diem gitu, karena sampai mama aku disenggol, dibilang tukang seblak lah mama aku, ngontrak lah. Emang ada yang salah dengan seblak? Enak kan seblak dari surga ya gitu. Menurut aku terlalu personal ya gitu. Jadi jangan berpikir semua orang tuh ya ada uangnya gitu ya. Mungkin di saat ada ya ada, nggak ada ya nggak ada gitu. tapi ada niatan buat ngelaporin Sibat nggak sih, mungkin terkait dengan beberapa dia di media sosial ya yang mencangkut nama Kak Ayu sendiri gitu, atau mungkin memang sekarang sudah clear gitu? Kalau Kasibat sih kita nggak ada masalah, jadi kayaknya belum tahu ya. Kita sih nggak ada ke arah Kasibat sama sekali, karena saya justru malah berterima kasih justru karenanya Kasibat. Jadi ke blow up ini saya jadi berpikir untuk menemui lawyer, minta tolong, dan ramai, dan akhirnya rumah sakit juga mau ngasih. Kalau enggak kan nggak dikasih juga, sampai kapan juga kan kelar gitu. Jadi kalau untuk akun yang bilang saya begini begitu ini, saya akan perjuangkan Berarti kakak akan melaporkan harga akun diri yang- saya. yang maksudnya yang politik kakak gitu ya? Ya bukan lah, akun-akun gosip maksudnya enggak lah. Itu kan ada beberapa akun-akun yang menuduh Akun kakak. kita sebut aja lah ya, akun Sepski ya. Saya tambah sedikit ya. Jadi kita itu akan melaporkan akun yang utama sekali yang membuka ini dan menyebarkan ini dan menjadikan ini menjadi konsumsi publik. Terlebih lagi kan yang dikonsumsi publik apa sih? Mungkin teman-teman bertanya, oke, Mbak Ayu belum membalikan baju, itu benar, faktanya itu benar. Tapi bukan mencuri atau bukan menjual atau bukan menggelapkan baju. Karena bajunya itu tertinggal di rumah sakit, karena ada misunderstanding antara rumah sakit dengan asuransi, sehingga baju itu di rumah sakit. Tadi saya sudah ke rumah sakit, saya ketemu direktur rumah sakit Abdi Waluyo, saya sudah ngomong, ada juga beberapa kesalahan yang dilakukan dari pihak rumah sakit juga, tapi kita sudah ngomong, nah udah clear, akhirnya bajunya saya ambil dan sudah dikembalikan juga. Nah, nggak layak ketika orang menyebarkan data pribadi seseorang ke media sosial dan menjadi konsumsi publik. Gitu. Apa sih yang disebarkan? Ini ada data rekeningnya Mbak Ayu itu disebarkan. Padahal ini kan chattingan pribadi antara Mbak Ayu dengan orang tersebut, ya kan? Dan ini kan Mbak Ayu nunjukin kalau untuk saat ini saya belum ada uang, dia tunjukin rekeningnya. Tapi bukan berarti dengan semena-mena orang itu bisa menyebarkan rekening tersebut. Apalagi kita tahu kan sekarang kan banyak kasus nih penyalahgunaan data pribadi seorang kan, data punya rekening, entah dijadikan pinjol atau judi online. Kita nggak tahu nih data pribadinya Kayu ini sudah kemana-mana nih menyebarnya nih, sudah ada yang menggunakan apa belum, gitu kan? Kita kan nggak tahu. Bahkan karena masih ada kan. Efeknya kan panjang kan gitu. Terus ada beberapa fitnah yang dilakukan, ya contohnya nih ini ditulis bahwasanya majuin dikit. ya, Mbak Ayu pernah sama salah satu bupati di Indonesia hamil, terus Karena suruh ganti. Mbak Ayu suruh 2 bupati itu miliar. ganti 2 miliar. Nah ini Ya udah sebut namanya dong. kita mau tahu nih, Bupatinya berani siapa? nggak orang ini sebut Berani nih nggak? siapa nih nama bupatinya, kan gitu. Mau tahu, justru saya mau tahu Saya siapa. tahu nih siapa nih bupatinya nih, jangan asal nyebut gitu kan.
Biar jelas orang biar Bandara. jelas. Ini bupati-bupati di seluruh Indonesia sedang begini nih, gue apa bukan ini kan gitu kan? Bertanya-tanya kan dari bupati A ke bupati B Siapa nanya, 2M ini, Bang? itu siapa bupatinya kan gitu kan? yang pernah kasih 2M kan. Nah itu. Nah, ini FDR, juga nih FDR maksudnya. nomor rekening disebar-sebar juga nih. Itu JJ itu. Kita nggak tahu nih siapa nanti. Itu JJ. Biarkan Itu JJ. Ada. Francis Kaya. Dikasih majuin gitu. Dia kasih lihat rekeningnya ada juga satu. Bahkan dia bilang saya ngasih sama suaminya yang notabene tidak tahu. Jadi hubungan privasi semua orang ini udah dimasuk. ini kan jadi konsumsi publik dari fitnah ya. Fitnah. Ini melanggar undang-undang ITE, undang-undang perlindungan data pribadi. Pegang privacy. Bahkan Nah, data rumah sakit diambil kan. Dan juga ada beberapa data rumah sakit yang mereka dapatkan. Nah, ini masih kita telusuri Dalami, ya. dan kita dalami. Nah, untuk hari ini kita akan membuka laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan terkait akun tersebut dan orang yang Mbak Ayu WA-WAan. Nomor siapa itu, orangnya siapa, kita sudah tahu tadi. Ya, kita akan laporkan juga supaya dia bisa mempertanggungjawabkan ini di mata hukum. Gitu loh. Oke, Kayu mungkin tadi kan sudah ketemu tadi sama yang pemilik baju. Ya, mungkin bisa dikasih dulu Kak buktinya kalau sudah dibalikin gitu. Foto atau video? Foto dan video. Tadi kan sudah ketemu. Seperti apa? Kakak. Itu hari ini ya kak? Tadi Kan sudah dikembalikan. Tadi kenapa? Karena memang kita juga dapatnya Pagi-pagi. ini udah ya. Nah, kita dapatnya ini ada tanggalnya. Ini tanggalnya tanggal berapa? 9 ya. 9 Juli 2024. Nah, kita juga dapetnya baru Baru jamnya tadi, ya? juga ada tuh ya. Baru tadi. Jadi Wah. sebelum kita pergi ke talk show salah satu stasiun televisi, kita ke rumah sakit dulu karena kita nggak mau tangan kosong. Sebenarnya saya itu diundang dari hari Sabtu. Kalau rame di salah satu akun gosip kan. Bukannya saya minta maaf gitu, bukannya saya nggak mau klarifikasi atau apa, saya diem tuh karena saya berpikir gitu, saya nggak mau ngomong gelas kosong. Saya mau, oh ini bajunya ada, udah ada kok gitu. Itu tuduhannya nggak benar. Membuktikan, ya. Membuktikan gitu. Kalau ada yang dibilang saya menipu apa segala macam, atau hutang atau apa, ya silahkan aja. Itu kan mereka berhak untuk pihak yang berwajib kan. Kalau memang mereka bilang aku menipu kan gitu kan. Jadi kalau piutang saya rasa Juga saya secara perdata, iya, kalau memang benar ada itu kan. kan urusan pribadi sih gitu. Jadi Yang repot. kenapa menjadi dia yang ribet sendiri gitu. Kalau kasih bat juga mau ngelunasin, saya terima. Tapi kakak sendiri sampai memblokir katanya kan, memblokir dari si pemilik baju itu. Oh iya, Itu bener nggak sih? betul, karena dia karena dia terus nge-spam di komen setiap brand gitu. Jadi saya pikir kok gini ya, tapi di WhatsApp tidak ya. Di WhatsApp itu saya cuma blokir ada waktu saya di Bali 3 hari, karena saya juga pingin refresh dulu lah. Dia nanya juga saya jawabnya udah di rumah sakit. Terus emang betul, jadi mau jawab apa lagi gitu, nggak ngerti gitu. Ya udah, jadi baru abis itu kita komunikasi baik selama 2 bulan ini, baik 2 bulan ini baik. Sampai dia nanya handphone saya apa, boba gak, dia mau tahan handphone saya. Next. Jadi semua baju sudah dikembalikan ya, tapi totalnya cuma hanya 2 ya, bukan 9. 2 look, 2 Tinggal 9 item, tinggal sapu tangan. 3 sarung Sarung tangan tangan aja, ya. 2 item. Masih di cross check juga. Bang, berarti hari ini rencananya mau ngelaporin siapa? Melaporkan pemilik akun, terus ada Sepsi. Pemilik akun siapa? akun Sepski itu yang brand baju tersebut. Iya. Oh, dia ada Twitternya juga yang Nah, rame terus sekarang. Sama Ini ya, stylistnya juga nggak? Sama stylishnya nggak? Stylistnya lah. nama Sepsi ininya, ini stylistnya. Nama asli siapa kak? nama stylistnya itu, nama Namanya aslinya itu Choi
Coiria Sepia. Oh. Coiria Sepia. Iya. Ya. Pas apa? Maksudnya itu Ya ini LP yang apa? kita duga ini ada pasal 26, pasal 32, pasal 48, terus sama pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Itu ITE dan PDP, Perlindungan Data Pribadi. Oh. Ada prinsip masuk ke dalam. Itu masuk semua. Karena ini kan apa sih data pribadi itu dalam Undang-Undang PDP? Nomor KTP, ya kan? NIK, terus data seperti nomor rekening itu kan pribadi, ya kan? Bukan berarti Mbak Ayu mengirimkan untuk sebagai bukti bahwasanya di rekeningnya lagi kosong, dia bisa sesuka hati nge-publish rekeningnya Mbak Ayu ke mana saja, Bahkan dan itu jadi konsumsi publik, bercanda gitu. dijadiin bahan candaan kan begitu. Kan orang beneran gak punya uang, terus gimana? Kok bisa kok tega gitu hatinya? Tadi saya sudah ketemu dengan dia, saya tanya sama dia, Mbak sadar nggak yang Mbak lakukan itu salah? Oke, klien saya ini mungkin memang salah, belum memulangkan, tapi bukan dia berarti mencuri dan menggelapkan baju tersebut. Dia sudah menjelaskan bahwa baju lagi diproses karena baju ada di rumah sakit. Karena kesalahan bukan dari Mbak Ayu, ada misunderstanding antara rumah sakit dengan asuransi. Sudah dijelaskan, masih juga terus. Dan berujung kepada ada pencemaran nama baik, kan begitu? Ya, terus juga ditanya juga sama abang, kamu kenapa bisa dapat datanya Ayu di rumah sakit? Oh bukan saya kok, rumah sakit yang memberitahu. Tidak mungkin Kalau tidak ditanya. kalau tidak ditanya. Oh iya, ada buktinya di telepon. Ya. Ada buktinya karena dia posting. Bukti percakapan dia dengan pihak rumah sakit itu Ah. dia posting di Nah, oh iya deh, tapi di hotline. Loh, jadi iya atau tidak, berarti dia menjawab iya. Karena kita punya bukti, dia tadi juga ngomong iya. Nah, berarti itu kan dia itu tidak berhak untuk mendapatkan data pribadi saya di rumah sakit. Dia bukan keluarga saya. Bahkan dia posting, ini Ayu belum bayar angsuran, iya kan? Ada kalau kalian lihat semua tuh. Gitu. Dan percakapan dengan pihak rumah sakit, Ayu udah ada ke sana belum? Karena saya pikir saya udah ke sana paginya, 4 jam saya dicuekin buat apa? Gitu loh. Tapi untuk harga bajunya mahal nggak juga sampai dikejar-kejar gitu? Saya nggak tahu, tapi kalau gambaran lawyer saya berapa? Di bawah Kalau berapa? gambaran saya ya, Di bawah mohon maaf ya Cek, yang punya baju ya, ini gambaran saya ya, 200.000 saya ya, gambaran saya ya buat yang punya baju ya, mohon maaf nih, Yang punya kasih terserah lah yang punya siapa, 200.000, satu piece kali 9. Jual lu kan ya? ya dua lo itu 200.000 semuanya, menurut saya, mau sakit aja terserah, gitu loh. Enggak lah, kayaknya ya berapa juta lah paling. Ya. Menurut saya ya, gitu loh. Oke, Kayu mungkin tahu dengan sosok Ade Ratnasari, dia juga sempat bilang katanya dia ada masalah juga sama Kayu. Saya nggak peduli dan saya tidak mau memberi panggung apapun tentang soal itu. Mau dia melapor, mau dijungkir balik, saya tidak kenal dengan yang namanya itu, dan mohon maaf sekali saya tidak mau jawab apapun tentang masalah itu. Ini kita Tetap masalah baju. baju aja. Kita fokus dulu yang Kita satu. fokus aja. Berarti tadi melapornya cuma stylistnya doang atau ada pihak rumah sakitnya juga? Pihak rumah sakit juga, sekali saja dulu nih. Pihak rumah sakit kita masih menelusuri dan mendalami, karena orang dalam itu harus mendapatkan ganjaran. Minta maaf lah. Kenapa? Bukan minta maaf doang di sini, karena kan sudah dipermalukan. Dia ngomong di salah satu talk show